Oke Arjun. Oke, ya kan. Agak kerasan boleh. Gimana nih Kak ya kan? Setelah mengetahui Bang Amar sudah diberangkatkan ke Nusa Kambangan, ini seperti apa nih Kak? Itu habis itu ya? Ya nggak nyangka sih, Apa? karena nggak ada pemberitahuan apa-apa. Cuman Bang Amar sih pas ada berita dari Pak Menteri itu feeling sih, yang udah kuatin juga. Tapi sebelumnya ada komunikasi nggak sih mungkin sama Ada. Jadi kan terakhir ketemu Rabu kemarin di Kejaksaan. Rabu kemarin Rabu yang ini nih, Rabu minggu ini dia telepon lewat WhatsApp kalau kasih tahu kalau Om John ada di sini. Terus dia bilang kayaknya aku feeling bakal dipindahin deh. Kalau aku dipindahin cari aku ya. Iya. Dan juga bisa muatin doang kan. Udah jalanin aja sesuai prosedur, ikhlas nanti bakalan Allah kalau udah Kak, tapi sebelum dari ada kabar dari Kejaksaan itu ada komunikasi nggak sih? Nggak ada. Jadi terakhir ketemu Bang Amar tuh hari Rabu di Kejaksaan, terus baru sekali telepon Rabu kemarin nih, karena dia beritanya Om John udah datang. Tapi saat dengar kabar Amar dibawa ke Nusa Kambangan, kamu sendiri kaget atau gimana tuh seperti apa? Kaget lah, merasa kaget kayak penjahat besar aja pesannya gitu ya. Jadi sangat disayangkan kan. Dia kan punya anak yang harusnya tuh mereka pikirkan itu gitu, jangan terlalu dramatisir lah gitu. Kesannya Bang Amar kayak penjahat siapa tuh bandar narkoba Freddy itulah beriman gitu, apa sih barang buktinya juga nggak banyak gitu kan, nggak ada juga gitu kata Bang Amar. Jadi itu nggak adil sih. sedih nggak sih Kak? Teman kalau misalnya katanya Amar kan versinya dokter Pusat Dery ngomong kalau misalnya Amar itu bukan bandar, bukan pelaku, sempat dalam versinya Amar sendiri kan Oh iya dong, jangan kan versi Amar, versi aku yang lebih mengenal Amar, aku nggak percaya kalau Amar seperti yang orang-orang bilang pengedar atau pelaku gitu ya. Dia cuma penyalahgunaan. jadi sempat dapetin versi dari Amarnya sendiri mengenai kronologi kemarin. Ya kan udah dititip suratnya sama Om John, nanti biar Om John aja yang baca. Udah aku kasih Om John juga, Om John. Om Jonan Mungkin dari kakak. Tapi intinya kamu sih Intinya dia, kan pokoknya udah dibacain juga sama Ustaz. belum nggak dapet Kak. Aku juga nggak baca semua kronologisnya, karena aku nggak mau baca itu kan yang berhak Om John ya. Yang pasti dia mengelak aku bukan seorang bandar, aku juga bukan seorang pengedar, aku cuman public figure biasa yang cuman lagi menjalankan hukuman gitu, di warga binaan gitu. Ya cuman dia berterima kasih sama Om John, sama aku gitu. Terus ke bawah-bawahnya dia menjelaskan kronologis yang terjadi. Nah, seperti apa kronologinya? Nggak bisa aku tuangkan di sini, nanti di persidangan atau enggak Om John pasti nanti jelasin, karena yang lebih ngerti itu kan Om John ya secara hukumnya gitu. Kalau secara detailnya aku tahu, cuman aku nggak berhak untuk di sini. Tapi sebelum kejadian itu ada gelagat-gelagat yang mencurigakan nggak sih pas lagi besuk itu? Pas lagi besuk ada gelagat mencurigakan nggak sih? Ada firasat. Gelagat. Ini di bulan Januari di Rutan Salemba. Nah, dipikirnya tuh udah selesai karena Bang Amar juga sudah menjalankan hukuman dari rutannya di selfie dengan 40 hari. Oke, selesai itu tidak ada kabar sama sekali. Tiba-tiba Rabu kemarin saya telepon Bang Amar yang aku dibawa ke Kejaksaan atau aku bikin Om John. Kira aku bikin Om John, kebetulan Om John lagi sidang di Tangerang. Jadi Om John mau disuruh dokter aja coba temannya, tapi jangan Om John mau pesan jangan ada apapun kalau belum dibaca atau menunggu Om John datang. Nah yang Januari itu kasus apakah sama kayak gini juga? Ini kasusnya Januari, kasus di bulan Januari. Jadi setelah itu Bang Amar nggak ada apa-apa, baik banget, udah banyak berubah banget gitu. Tapi waktu Januari itu ketahuannya gimana sih Kak dari Bang Amar sendiri waktu itu? Ya tadi sih udah sebenarnya tadi sama Om John juga udah dijelasin di tadi ya di talk show tadi gitu ya. Ya intinya jadi ada para tersangka 5 itu yang maksudnya praduga ini ya, masih praduga gitu ya, pendapatan barang, dan dia bilangnya salah satu dari 5 itu bilangnya dapatnya dari kamar Bang Amar, tapi
Agustus gitu kan, dari Januari sampai Agustus masih suka besuk gitu. Amar suka cerita nggak sih, suka dapat ancaman-ancaman gitu mungkin setelah kasus tersebut? Kalau itu nanti pasti bakal dijabarin di persidangan. Berarti ada ya bang? Berarti ada nih, Kak? Aku nggak bisa jawab. Yang pasti dari bulan Januari kejadian itu, Bang Amar sudah sangat-sangat berubah yang seperti mungkin kalian udah sering juga Om John bicarakan Om John Amar sholat di masjid, jadi marbot, jadi umas masjid atau apalah bla 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 itu benar. Jadi semenjak itu Bang Amar nggak ada masalah apa, dipindahin juga ke lapas tidak pernah masalah apa. Jadi ini masalah udah lama yang menimbulkan lagi setelah Bang Amar keluar. Tapi Kak, yang terbaru kan Bang Amar sendiri melalui Ustadz Dery ini meminta tolong ke Bang Hotman. Itu dengar gak sih apa cerita dari Ustadz Dery sendiri? Oh iya, atau karena gini, waktu di kejaksaan Om John bilang, Bu Dokter tolong Amar tulis surat untuk menceritakan kronologisnya. Nah, karena emang kan sangat lama di kejaksaan dan nunggu jaksanya dari sidang, ya udah, jadi ada sempat buat tulis surat itu. Nah, kemudian aku ditelepon Ustadz Dery, ya udah buatkan juga surat buat saya, apa sih yang terjadi sebenarnya, karena kan sebelumnya Ustadz Dery udah ketemu sama Bang Amar kan waktu acara di Lapas Salemba itu gitu. Jadi ya udah saya kasihin amanatnya ke Om John dan Ustadz Dery. Tapi mungkin alasan meminta tolong ke Bang Hotman sendiri, kenapa sih mungkin? Ya karena banyak kejanggalan mungkin, kalau secara hukum itu yang jelasin tetap Om John, saya nggak ngerti. Tapi bagi saya dan keluarganya Bang Amar ya emang banyak kejanggalan sih dalam kasus ini. Salah satunya Pernah si Amar sama 5 orang itu? Apa? Amar pernah nggak sama 5 orang pernah dua tersangka itu? Anehnya gitu kan. Nah, Ini sama sekali nggak kenal mereka siapa? Interaksi pun enggak? Berarti kamu masih percaya bahwa Amar bukan nggak ngedarin ya? sangat dong. Coba balik lagi ke hati nurani kalian mungkin yang lebih kenal Amar dari selebritis ya kan. Coba deh telah baik-baik, dilihat mukanya, dilihat sifatnya. Kayak buat aku seorang Amar nggak mampu deh jadi pengedar, ataupun misalkan ditanya jaksa pengepul. Sekarang kalau pengepul itu berarti barangnya banyak kan, ini barangnya aja nggak ada, gimana dibilang pengepul? Mungkin kan dari Dia sempat ngomong kalau dokter tuh setiap kunjungan Kak Amar tuh selalu ngetes urin. Oh iya, setelah kejadian Januari itu ya. Setelah kejadian Januari. Tapi pas pindah ke lapas Cipinang udah nggak pernah ya, karena emang agak susah maksudnya. Jadi durasi dari Januari sampai kapan mungkin Amar Lupa ya, aku lupa pas jadi pindahin ke lapas Cipinang aja sih, lupa. tapi saat ini ada komunikasi gak sih sama keluarga Amar seperti mungkin Aditya Joni Oh atau iya gimana? dong, pasti karena kita kan mau cari solusi lah untuk apa yang pertama yang harus kita ambil. Udah kemarin kita juga bisa ketemu malam di apartemennya Om John untuk meeting apa aja yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa aja, hal-hal hukum apa aja. Tapi kan dari adiknya Amar juga katanya mau mencoba agar direhab aja nih Kak. Apa? Direhab. Minta direhab. Bener Oh kan? ya emang seharusnya tempatnya Bang Amar direhab. Oke. Sakit harus diobatin gitu loh. Jadi keputusan terakhir juga kasasi yang kemarin kasus ketiga itu keputusannya juga menyatakan kalau Bang Amar itu penyalahguna narkotika gitu. Jadi harusnya tempatnya direhab. Tapi nggak tahu mengapa jaksa menempatkan Amar di Salemba. Berarti sangat kecewa Bang Aka ya Sangat untuk kecewa dipindahkan ke Nusa banget. Kambangan. Bangka udah kayak sedihnya tuh jadi bahan apa ya, video deketin gitu ditutup di Bogor. Aku ini sendiri nggak berani ya, dan kayak bagaimana nanti Bang Amar ngeliat itu anak-anaknya apakah ada yang tanya saya please deh masyarakat jangan terlalu mendramatisir gitu loh. Ini kasus juga kasus polsek gitu loh, bukan kasus polres atau polda gitu ya. Kalau kalian tahu pasti kasus polsek seberapa sih beratnya kasus polsek gitu kan. Jadi kita praduga tak bersalah aja dulu, karena kan nanti terbuktinya di fakta persidangan bagaimana kejadiannya, bagaimananya nanti akan dibuktikan di fakta persidangan. Dokter, Ya. kan dokter sering jenguk Amar, mungkin boleh dipastikan kembali, jelas kembali dokter hubungannya dengan Amar itu sebenarnya apa sih? Ya hubungannya kita kan udah sama-sama gede ya, jadi udah sama-sama dewasa, pernah gagal ya pasti berkomitmen, ya pasti berkomitmen. Tapi balik lagi, kalau untuk urusan jodoh, urusan Allah gitu kan. Berarti pacar ya? Ya udah gede ya, jadi kayaknya mungkin dia bilang pacar atau apa gitu ya. Tapi
nggak usah ditanya kali ya. Dokter, berat gak sih dok? Menjalin hubungan dengan kondisi seperti ini berat gak sih dan tantangannya Pasti seperti berat, apa? karena kan kita udah happy banget, mau bebas, banyak planning yang harus kita udah mau susun gitu ya planningnya gitu. Cuman ada masalah gini, tapi balik lagi serahin aja semuanya sama Dia, pas ikhlasin aja, insya Allah dipermudah sama Allah. Termasuk nikah kak, planningnya kak setelah bebas nanti? Enggak sih, nanti dulu. Dari Ramar udah lama apa gimana kak? Udah, tadi kan beritanya. Dikenalin siapa? Ini sama Adit, jadi aku kenal sama Adit. Kemudian Adit itu ngajak bisnis bareng. Nah, kemudian Bang Amar terlibat dalam ide-ide itu. Saat itu pas sudah di penjara berarti? Iya, Agustus 2024. Pertama kali ketemu Bang Amar Agustus 2024. Udah lama untuk kedepannya mau jenguk Amar Tadi udah komunikasi sama Om John. Katanya kalau di Nusa Kambangan itu 3 bulan baru bisa dikunjungin. Tapi kemungkinan karena ini ada sidang, kita nggak tahu kalau Om John ke sana pasti saya akan mendampingi Om John. Cuman kita juga kan lagi mengajukan sidang bentuk online, karena biar terbuka semuanya. Dokter, hari Rabu kemarin Bang Amar sempat nitip pesan gak sih buat anak-anaknya? Oh itu selalu ya. Nanti aku jadi mewek. Jadi intinya gini, Bang Amar cuma pesan kalau ada apa-apa sama aku cari aku ya. Ya udah, aku cuma bisa mengerti, sabar, semuanya akan selesai gitu, dengan yang kita inginkan gitu. Selama kamu nggak salah, apakah Sempat ada curhat tentang dia khawatir tentang anak-anaknya, bagaimana dengan pemberitaan oh yang iya, ada? ya kalau yang pas ke Nusa Kambangan dia kan belum tahu dong. Yang kemarin dari kejaksaan pas itu. pengedar, aku sangat terpukul banget sih banget. Kalau melihat juga aku yang orang terdekatnya aja down, apalagi Bang Amar gitu. Jadi dia pasti memikirkan semua, kok jadi kayak gini, kok jadi kayak gini. Sampai bilang kok aku diginiin banget ya, aku dizalimi banget ya. Masih aku cuma bisa ngeliatin dengan sabar, banyak doa yang Bang Amar bisa lakukan cuma itu sekarang. Banyak taubat, banyak sholat, apapun dilakukan lagi zikir yang berjuang di luar aku dari Om John. Aku udah bilang gitu sama Bang Amar, kamu cukup bantu dari dalam doa aja. Kak, kasih satu alasan dong, apa yang bikin kakak sayang sama Amar? Itu datangnya dari Allah sih menurut aku. Karena emang awalnya bisnis, sekali yang nggak ada awalnya emang berniat untuk pacarin Bang Amar sih. Tapi emang awalnya karena kita sering ketemu untuk mengide Amar tuh suka ngasih ide-ide buat bisnis yang aku dengan Adi.